Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di renungan pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita gumulkan pagi yang indah ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-45 sampai yang ke-48. Dan natsnya diambil dari ayat yang ke-46. Yang demikian bunyinya. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi yang indah ini diberi judul Kesucian Bait Allah. Berjualan di halaman Bait Allah atau gereja mengundang pro dan kontra, tergantung dari sisi mana melihatnya dan alasannya. Urusan uang memang sulit dihindari, sebab setiap orang membutuhkannya. Siapa yang tidak membutuhkan uang? Uang itu bagai seperti pisau. Pisau berguna untuk membantu ibu-ibu di dapur. Sebaliknya pisau berbahaya jika dipakai untuk membunuh seseorang atau tujuan memeras dan menyandra seseorang. Begitu juga demikian dengan uang. Uang berguna untuk membiayai keperluan hidup. Sebaliknya, uang juga berbahaya jika digunakan untuk menyogok KKN dan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Hal ini semua orang juga tahu. Namun anehnya, masih saja dilakukan orang demi kepentingan pribadinya untuk memperoleh uang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mencari uang adalah hal biasa, tetapi akan menjadi luar biasa jika mencari uang di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan tujuannya pun salah. Menjadi perhatian, jangan pernah sekali-kali mencari uang untuk kepentingan pribadi. Pertama, ketika menangani urusan tentang kerohanian, urusan kegiatan gereja, atau pelayanan komunitas rohani, atau kegiatan-kegiatan sosial. Ketika terselip keinginan atau motivasi memegahkan kemuliaan diri dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan masyarakat, atau atas nama rakyat, demi keluarga dan demi kepentingan pelayanan gereja pun jangan sampai terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus mengusir pedagang berjualan di halaman Bait Allah. Seperti yang tercantum di bacaan kita tadi, Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
perhatikan perkataan Yesus. Yang pertama, mengusir semua pedagang di bait Allah. Yang kedua, kamu menjadikannya sarang penyamuk. Pedagang adalah orang yang menjual sesuatu, baik itu barang atau jasa, dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Termasuk golongan pedagang adalah orang yang menawarkan jasa dengan tujuan mendapatkan imbalan uang. Tempat pedagang berjualan mencari uang bukan di halaman bait Allah atau gereja. Kita lihat, pedagang telah salah memilih tempat, waktu, dan tujuannya. Apalagi Yesus menegur dengan kata-kata yang keras, sarang penyamuk. Sarang adalah suatu tempat yang sengaja dibuat, dan penyamuk adalah perampok. Artinya, pedagang sudah berkomplotan atau sudah sepakat kerjasama dengan oknum pengurus bait Allah untuk tujuan kepentingan pribadi di kelompok itu. Ada makna lain dari bacaan Injil Lukas hari ini yang lebih penting untuk kita renungkan, yaitu menjaga kesucian dan kekudusan bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah selain berupa bangunan dan gedung gereja, juga berarti orang beriman. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah baik. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa bait Allah adalah rumah Allah dan rumah Tuhan. Allah mau berdiam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di hati kita, di pikiran kita, dan dimanapun kita berada, di sana Allah diam. Untuk itu Tuhan ada di dalam diri kita. Maka ketika kita berada, yang pertama, ketika di ruangan kami, maka Tuhan hadir dan menyaksikan dan mendengar perbincangan kita dengan kita. Ketika di ruangan makan dan ruangan keluarga, Tuhan lihat apakah kita makan bersama keluarga, dan Tuhan dengar obrolan anggota keluarga kita. Ketika kita di ruangan doa, Tuhan juga lihat apakah kita sekeluarga membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan mendengar doa kita dan doa keluarga kita. Ketika di ruang kerja, Tuhan juga hadir melihat dan mendengar apa saja yang kita lakukan dan kerja. Bahkan di segala ruangan di rumah kita dan dimanapun kita berada, maka Tuhan ada dan melihat dan mendengar semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini kelihatannya sepele dan semua orang tahu bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Namun tetap saja masih banyak orang berlagak tidak tahu dan berani membohongi Tuhan dengan menyembunyikan motivasi atau keinginannya yang salah di hadapan Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan tidak melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Kita harus menjaga kesucian baik Allah yang bersemayam di dalam diri kita, di tubuh kita, di hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati.